Shalom sahabat RHK yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh kembali dihadirkan di hari yang baru, Kamis tanggal 29 Oktober tahun 2020. Sebelum kita memulai pekerjaan rutinitas kita sehari-hari, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan. Engkau telah menolong kami untuk boleh melewati gelap malam. Engkau telah menuntun kami untuk boleh ada di hari yang baru. Kami percaya hari ini bukan hanya berkat nafas hidup yang Engkau anugerahkan, tetapi berkat-berkat lainnya sedang dan sementara mengikuti kami. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, mensyukuri setiap penyertaan Tuhan itu. Tetapi juga ketika kami mau menjalani hari hidup hari ini, biar kiranya kami berdasar pada kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya iman kami muncul ketika kami mendengar dan mendengar akan firman-Mu. Oleh karena itu, Engkau yang menyertai kami sekalian. Sahabat RHK Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikala Baru, tapi juga mereka yang menjangkau pelayanan ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan sambil kami bermohon dosa dan pelanggaran kami diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adapun bacaan kita di hari Kamis ini diambil dalam Imamat pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-5. Imamat 25 ayat 5 berkata seperti ini. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Dan perenungan kita di hari ini diberi judul Waktu untuk Istirahat. Firman Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayat yang kedua berkata, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat ini menunjuk pada pengertian bahwa waktu yang dipakai Allah tidak hanya untuk bekerja saja, melainkan Ia memberikan waktu juga untuk beristirahat. Di zaman milenial ini, dengan tuntutan hidup yang semakin meningkat, terkadang orang merelakan waktu istirahatnya diganti dengan bekerja. Manusia bangga disebut pekerja keras. Tetapi sayang, di kemudian hari hal-hal itu harus ditebus dengan penderitaan sakit. Sahabat RHK yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berbicara tentang tahun perhentian penuh bagi tanah atau tahun Sabat. Kamus Alkitab menjelaskan Sabat adalah hari ketujuh. Hari istirahat untuk orang Israel. Bandingkan dalam kitab Kejadian, Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tahun Sabat adalah setiap tahun ke-7 bila mana ladang dan kebun anggur tidak ditanami dan gandum yang tumbuh dengan sendirinya, atau anggur dari pohon anggur yang tidak dipangkas. Tak boleh dikumpulkan dan disimpan. Sebab tahun itu adalah waktu untuk beristirahat. Bangsa Israel diberikan peraturan untuk mengerjakan tanah selama 6 tahun. Dan membiarkan tanah tidak diolah pada tahun yang ke-7. Hal ini memberi inspirasi bahwa mereka harus menghormati tanah dengan cara memberikan waktu untuk istirahat. Sahabat RHK yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena dengan membiarkan tanah tidak diolah,
maka artinya memberi kesempatan untuk proses siklus agar tanah kembali menjadi subur. Sebagai keluarga Kristen yang dikasihi, ada syair dalam Kidung Jemaat nomor 21 ayatnya yang kedua A. Di sana berkata, hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Mengingatkan kita bagaimana tanah perlu beristirahat. Bukankah manusia juga perlu istirahat? Tidaklah bijak bagi kita untuk terus sibuk bekerja, lalu tidak memberi waktu untuk istirahat. Maka ambillah waktu untuk beristirahat agar tubuh dipulihkan kembali dan kita punya kesempatan untuk beribadah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau ketika Engkau hadirkan kami hari ini, kami hendak memulai setiap pekerjaan kami. Biar kiranya hikmat-Mu tetap tinggal bagi kami. Memakai waktu yang dianugerahkan oleh Tuhan sebaik sebijak mungkin. Sehingga ketika kami menggunakan waktu dengan baik, maka kami pun mendapatkan keuntungan-keuntungan di dalamnya. Mampukan bagi kami untuk tetap hidup dan memuliakan Tuhan. Selagi kami diberi waktu bekerja, kami bekerja. Waktu untuk sekolah, kami belajar. Tetapi ketika Tuhan memperkenankan waktu bagi kami untuk istirahat, maka izinkan kami juga memanfaatkan waktu istirahat itu. Dan biar kiranya hidup kami senantiasa menjadi berkat, baik itu di sekitar orang-orang yang ada bagi kami, tetapi juga bagi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati jemaat Gemim Bukit Moriah Tikalabaru. Engkau tolong kehidupan jemaat-Mu dari anak-anak sampai orang tua. Kalau hari ini ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka dalam perawatan rumah sakit. Tapi kalau ada yang bergumul karena beban duka cita, maka Tuhan menjadi sumber penghiburan bagi mereka. Kalau mereka bersyukur sebab hari ini mereka bertambah 1 tahun usia pribadi atau keluarga mereka, maka Tuhan melengkapkan syukur sukacita yang ada. Pakai kehidupan kami Tuhan, sehingga setiap waktu dan saat nama Tuhan dipermuliakan. Pelayanan gereja jemaat Gemim Bukit Moriah Tikalabaru diberkati, badan pekerjanya Tuhan menyertai, ketuanya Ibu Pendeta Yelsia Mangaret Tengor, seluruh perangkat pelayanan yang ada. Biar kiranya dalam sebuah kerja bersama kami memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan yang dilakukan oleh multimedia Bukit Moriah Tikalabaru. Semangat sukacita sejahtera pun melingkupi mereka. Terima kasih Tuhan, kami hendak melakukan kerja aktivitas hari ini. Bermohon penyertaan Tuhan menyertai kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat RHK yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manfaatkanlah waktu yang Tuhan beri sehingga kita mencapai kesukacitaan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.